Nah, ini juga sudah tersambung ya dengan Profesor Dr. Andes AC Wibisono Raharjo Pranoto MS selaku pengamat ekonomi dari Universitas Surabaya, Rendra. Selamat siang, Prof. Siang Mas. Iya, selamat siang. Salam kenal Prof dari Radio Suara Banyuwangi. Banyuwangi sekarang lagi ketiban sampur ini Prof. Sudah beberapa hari, beberapa bulan ketika ada KMP Tunu ini yang tenggelam Prof. Akhirnya berimbas ini sampai hari ini Prof. Iya, jalur Gumitir penghubung Jember Banyuwangi ditutup total karena ada perbaikan jalan sampai 2 bulan penuh Prof. Kemudian jalur Ketapang dan juga Pantura penghubung Situbondo Banyuwangi ini juga lumpuh total sampai hampir 40 kilo ini Prof. Pertanyaannya mestinya kita harus diagnosis ya. Kalau ada kasus seperti ini ya harus kembalikan kepada pimpinannya. Jadi harus ada protes kepada pemerintahnya ya, terutama bupatinya nomor 1. Ya mungkin melalui camat ya. Nah, kemudian ke bupati dan bupati kemudian nanti juga bagaimana koordinasi di tingkat Jawa Timurnya dan kemudian baru naik ke pemerintah pusat kan gitu. Benar. Ini mesti dikeroyok bareng-bareng Mas. Jadi kalau gagal, kalau pemerintah itu gagal di dalam memprovide infrastruktur, dampaknya akan sangat besar bagi kepentingan ekonomi rakyat. Ini bisa dibilang tidak sejalan dengan ini ya program dari pemerintah pusat yang menjaga ketahanan pangan ya Prof. Kalau seperti ini Prof. Ya bukan hanya soal pangan, tapi kan tersediaan ya memang nomor 1 primer ya. Tapi semua kalau infrastruktur itu bermasalah, berarti aliran barang-barang dari satu tempat ke tempat lain, dari sumbernya ke tempat yang membutuhkan, itu akan terjadi kemacetan-kemacetan dan itu akan menimbulkan high cost ekonomi. Itu. Nah ini kalau dalam ilmunya harusnya kita meminjam dari teman-teman di teknik ya, engineering, yang namanya supply chain management atau kalau istilah lama dulu logistik. Harusnya ada pengelolaan, maksudnya kalau terjadi pembangunan harusnya tidak memiliki dampak yang signifikan dan negatif kepada yang existing. Kalau kita mengambil kebijakan ya, memutuskan ada perubahan sesuatu tentang sistem pengelolaan pendidikan di perguruan tinggi itu, yang harus dipikirkan adalah tidak boleh memiliki dampak negatif kepada yang kita layani, yaitu mahasiswa. Nah, kalau ini analogi ini kita bawa kepada pemerintah Banyuwangi, harusnya Bupati Banyuwangi itu yang harus nomor 1 memiliki akuntabilitas ya. Bukan tanggung jawab, tapi tanggung gugat. Jadi harusnya memang harus ada social power yang mendorong. Kita mesti kalau itu tidak tanggap ya, kita harus demonstrasi ya, tapi tidak merusak gitu ya, menyampaikan, berkomunikasi dengan baik. Syukur kalau bisa ada perwakilan-perwakilan yang misalnya DPRD-nya bagaimana, tokoh-tokoh politiknya di sana bagaimana, tokoh-tokoh agamanya bagaimana, tokoh-tokoh pendidikannya bagaimana. Itu harus tampil untuk bagaimana membela kepentingan yang kalau melihat gambarnya mengerikan itu. Kalau menurut saya dari jauh saya melihat dari Surabaya mengerikan itu dampak yang Anda ceritakan tadi Mas. Iya benar. Ini juga penghubung Jember Banyuwangi sudah tertutup total, ada pembangunan jalan selama 2 bulan penuh, kemudian dialihkan ke jalur Baluran, tapi Baluran juga macetnya luar biasa sampai berhari-hari, bukan jam lagi nih Prof, tapi berhari-hari Prof di sana di lokasi sendiri, dan logistik pasar juga tersendat akhirnya. Kebutuhan pasar itu inflasi makin tinggi gitu loh Prof ini Prof. Nah, pengelola itu diwajibkan untuk memiliki satu ide yang brilian, ide yang kalau bisa luar biasa, kreatif, inovatif. Untuk tadi, kalau memang harus ada pembangunan infrastruktur, maka infrastruktur yang existing itu jangan diganggu. Jangan sampai ada dampak negatif kepada yang existing. Ya, bagaimana caranya itu mesti ada teknik-teknik
ya, atau siasat-siasat yang bisa kita create ya, kita ciptakan gitu, supaya memang ngeri Mas, saya pernah pulang dari Bali itu tidak lewat jalan yang biasa, tapi lewat itu yang di putar di gunung itu. Lupa itu udah di daerah ini ya, Ijen mungkin ya. Ya, dan mengerikan itu, dan itu di sana kan banyak yang itu yang nyanggong gitu, minta duit kan. Ya, itu harusnya tidak boleh terjadi. Kalau itu terjadi ya berarti high cost lah. Pasti nanti yang akan menderita adalah konsumen ya, iya benar, yang terdampak masyarakat banyak, ya. Terutama untuk apalagi kalau itu mengenai kebutuhan primer ya, habis ya. Nah itu. Saya kira ya mungkin jalannya udara. Tapi untuk jalur udara sendiri ini kosnya juga cukup mahal nantinya, Prof. Ya, saya kira itu ada tanggap darurat ya, kalau sudah sifatnya itu mengerikan seperti itu, ya harus ada mitigasi yang kritikal ya. Jadi tidak boleh seperti konvensional, tapi harus extraordinary, harus luar biasa gitu ya, dengan gerakan-gerakan mobilitas ya dari aparat pemerintah yang mampu untuk mengatasi kondisi kritis yang seperti Anda ceritakan tadi. Nah, di samping itu, ekonomi itu juga mengajarkan kita ada satu jurus yang biasa dipakai yang namanya substitusi. Tadi sudah saya singgung. Jadi bisakah masalah seperti ini ada substitusi, misalnya apakah itu dengan menggunakan udara atau dengan bagaimana apapun caranya. Jadi kita dikaruniai kemampuan oleh Yang Maha Kuasa berpikir kreatif. Jadi coba kita mencari jalan keluar untuk memecahkan ini, kreativitas dengan menggunakan problem solving ya, decision making secara arif ya, dan juga baik benar. Ya, dampaknya akan mengerikan saya kira, kecuali konsumen atau household ya, rumah tangga yang ada di sekitar sana yang membutuhkan asupan-asupan kebutuhan primernya itu. Yang kedua, dampak-dampak bisnisnya membutuhkan sentuhan-sentuhan yang primer, yang prima ya, mengenai pembangunan infrastrukturnya. Ya, saya kira manajemen pemerintahan yang harus ada pembenahan ya. Saya kira kita mesti kasih feedback kepada Pak Bupati supaya bisa mengambil itu keputusan-keputusan yang berbasis kebutuhan yang mendesak, dan kemudian mengambil solusi-solusi yang bisa meringankan dampak-dampak negatif dari masyaraat luas gitu. Karena kalau demandnya itu tinggi atau tetap saja supply berkurang, pasti akan itu hukum ekonomi. Ya itu. Nggak usah diceritakan itu. Nah, ada nggak substitusi lokal di sana yang tidak mengandalkan kehadiran pasokan dari luar kan gitu. Harus itu namanya ketergantungan, dependensi. Nah, ketergantungan selalu akan membahayakan ketidakpastian, meningkatkan risiko namanya. Siap, Prof. Berarti memang dampak ekonomi cukup besar ya, Prof ya, kalau nantinya diteruskan seperti ini ya, Prof, dibiarkan seperti ini ya. Pasti itu ya. Nggak usah diragukan kalau itu, Mas. Nanti juga berimbas pada pertumbuhan ekonomi juga nggak, Prof, di daerah ini, Prof, kalau seperti ini, Prof? Pasti kalau pertumbuhan ekonomi, pertanyaannya sebenarnya pada investasi. Justru pertanyaannya saya tadi loh, berapa besar dana atau sumber daya lain yang kita gunakan untuk memperbaiki infrastruktur di daerah Kabupaten Banyuwangi. Ini juga berpengaruh sama kalau itu besar, berarti pertumbuhannya akan besar. Suara Banyuwangi, informatif, solutif, media bersuara untuk Banyuwangi lebih baik.